Masih dalam program Jejak Rasul. Kali ini saya sampaikan kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Niniva adalah Ninive menyembah berhala dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir saja mereka binasa kalau saja Allah taala tidak menyelamatkan mereka dengan menurunkan rahmatnya dan mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada mereka untuk mengajak mereka beriman kepada Allah dan bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa mereka. Akan tetapi mereka tetap saja berbuat keburukan dan tidak menghiraukan ajakannya, sehingga Yunus mengancam mereka untuk menimpakan siksaan atas mereka sesudah lewat pada suatu masa. Yunus menduga bahwa telah melaksanakan risalah dan menunaikan tugas yang diperintahkan Allah kepadanya, dan ia pun keluar dari kota. Mereka dalam keadaan marah terhadap mereka sebab mendurhakaan dan kekafiran mereka. Adapun perbuatannya meninggalkan kota tanpa izin Tuhannya, karena ia beranggapan bahwa Allah tidak akan menyalahkan atas perbuatannya itu. Ia pun terus pergi hingga tiba di tepi laut. Disitulah ia berjumpa dengan perahu yang sedang berjalan. Maka ia pun minta kepada penumpang-penumpangnya untuk naik bersama mereka, dan mereka pun menerimanya. Pendengar RRI dan pasar dimanapun berada, perahu berlayar dan berjalan menyusuri laut. Akan tetapi Allah menurunkan angin kencang yang menyebabkan gelombang besar berguncang dengan dahsyat dan menimbulkan ancaman tenggelamnya bagi perahu itu. Para kelasi dan penumpang merasa cemas dan berkata, "Sesungguhnya di antara kita ada orang yang berdosa." Kemudian mereka bermusyawarah untuk mengadakan undian. Barang siapa yang terkena undian, ia akan dibuang ke laut supaya jauh dari mereka. Ketika mereka mengadakan undian, jatuhlah undian itu atas Nabi Yunus yang telah menceritakan kisahnya kepada mereka. Maka mereka berkata, "Ini adalah seorang laki-laki yang soleh yang tidak masuk akal bahwa ia adalah seorang yang berdosa. Haruskah undian itu mengenai secara kebetulan?" Kemudian ia mengulangi sekali lagi dan undian itu jatuh lagi kepadanya. Maka ia pun bersiap-siap melepaskan bajunya untuk menjeburkannya ke laut. Akan tetapi mereka menolak hal itu. Kemudian mereka mengulangi undian itu ketiga kalinya, dan jatuh pula undian itu kepadanya. Lantaran Allah Subhanahu wa taala mengendaki suatu perkara besar terhadap dirinya. Ia pun dilempar ke laut. Lalu Allah mengutus seekor ikan raksasa untuk menelannya. Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, tak kala Yunus meninggalkan kaumnya, mereka yakin bahwa siksaan akan menimpa mereka karena telah tampak tanda-tandanya. Maka Allah menimbulkan rasa tobat ke dalam hati mereka, sehingga mereka menyesal atas perbuatannya yang telah lampau. Kemudian mereka mengenakan pakaian kasar dan berdoa dengan khusyuk kepada Allah sebelum mereka mengembalikan barang-barang rampasan kepada pemiliknya. Maka Allah melenyapkan siksaan dari mereka dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allah berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauman Yunus lama amanu wasafna anhum adzabal khizyi fil hayati dunya wa mata'nahum ila hin." Mengapakah tiada juga beriman penduduk negeri ini, sebab iman itu akan bermanfaat baginya kecuali kaum Yunus. Tatkala mereka beriman, kami lenyapkan siksaan darinya
di dunia dan kami senangkan mereka sampai matinya. Al-Quran Surat Yunus ayat 98. Maksud dari ayat itu adalah, andai kata setiap desa dari desa-desa itu beriman, niscaya imannya akan bermanfaat baginya. Akan tetapi ia tidak beriman kecuali kaum Yunus. Karena ketika mereka beriman, maka Allah melenyapkan siksaan dan rendah dan hina itu dari mereka dalam kehidupan dunia dan memberi kesenangan kepada mereka hingga akhir hidup mereka. Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, ketika ikan raksasa menelan Yunus, Allah mengilhami hewan itu agar tidak mengganggunya. Yunus tetap tenang di dalam perut ikan dan mengira bahwa ia telah mati. Maka ia pun menggerakkan badannya, dan taulah Yunus bahwa ia masih hidup. Sehingga ia pun bersujud kepada Allah seraya berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah bersujud kepadamu di tempat yang tidak seorang pun pernah melakukannya di situ." Kemudian ia pun tinggal di perut ikan selama beberapa hari, sedangkan ia tetap bertasbih dan beribadah kepada Allah, lalu berdoa kepada Tuhannya dan mengakui ketuhanannya bahwa ia adalah seorang yang suka berbuat aniaya dalam melakukan perintahnya. Maka Allah mengabulkan doanya dan menerima tobatnya, lalu memberikan ilham kepada ikan itu agar melemparkan Yunus ke tanah yang tandus. Yunus keluar dari perut ikan itu dalam keadaan sakit dan payah. Maka Allah menumbuhkan di atasnya sebuah pohon yang lebat dan rindang, yaitu pohon yatin yang menaunginya dari panas matahari, sehingga ia pulih kembali kesehatannya dan hilang ketakutannya serta tenang jiwanya. Kemudian Allah menyuruhnya kembali kepada kaumnya yang ditinggalkan, yang berjumlah 100.000 lebih, lalu menyeru mereka untuk beriman. Ia melaksanakan tugas yang dibebankan Allah kepadanya, dan mereka itu pun menjadi orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Allah memberi kenikmatan kepada orang-orang mukmin yang mengikuti petunjuk itu dengan kebahagiaan selama hidup mereka. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 141. Demikian tadi cerita Nabi Yunus yang dapat mukjizat. Dia tidak mati ketika dimakan oleh ikan, bahkan dia bisa berpikir di perut ikan itu hingga dia selamat ke bumi lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Jejak Rasul Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih. Sampai jumpa pada Jejak Rasul berikutnya.